Hai Buluk Lovers. Kali ini Mince akan membahas cerita singkat film The Mechanic. Film yang diproduksi tahun 2012 ini bergenre action dan thriller. Disutradari oleh Simon West dan dibintangi oleh Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Tony Goldwyn, James Logan, Minnie Anden, Jeff Chase, dan Christopher Campbell. Film berdurasi 93 menit ini menceritakan tentang Arthur Bishop, seorang mafia kelas kakap yang nyambi jadi pembunuh bayaran. Arthur bisa membuat kasus pembunuhan yang dilakukannya seperti sebuah kecelakaan, bunuh diri, atau tindakan kejahatan kecil. Saking seringnya membunuh, Arthur bahkan menjadikan pembunuhan bukan sekedar tugas, tapi sudah seperti gaya hidup. Semua target berhasil dibunuhnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Keren kan si Arthur ini? Tapi sebelum Mince lanjutin cerita kerennya si Arthur, kalian klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Karena menekan tombol itu gratis. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince lanjut ceritanya ya. Cerita dimulai dari Jorge Lera, seorang bandar narkoba yang baru turun dari pesawat pribadinya dan langsung melakukan perjalanan ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Jorge pun lalu berenang. Namun, tiba-tiba saja Arthur muncul dari dasar kolam dan langsung menyergap Jorge dan membuat Jorge seolah mati karena tenggelam. Setelah melakukan aksinya, Arthur lalu pergi ke bawah tanah, mengganti bajunya dan kabur dengan cara melompat ke sungai dan berpegangan sama perahu yang lewat. Arthur pun lalu pulang ke rumahnya yang ada di pinggir sungai di tengah hutan. Di rumahnya inilah Arthur merencanakan semua aksinya di mana tugas-tugasnya harus dibuat seolah-olah seperti kecelakaan. Arthur pun kemudian membakar semua berkas yang ada untuk menghilangkan jejak. Setelah pekerjaannya berhasil, Arthur pergi ke sebuah restoran dan bertemu seorang pria tua bernama Ri yang tak lain adalah sahabatnya sekaligus atasannya yang memberikannya pekerjaan. Arthur pun mendapatkan bayarannya dan kemudian pergi ke sebuah cafe, bertemu seorang gadis dan kemudian menghabiskan malamnya dengan care asoi geboi dengan tuh gadis. Keesokan harinya hal yang sangat mengejutkan terjadi. Arthur mendapatkan tugas untuk membunuh sahabatnya sendiri yang tak lain adalah Ri. Arthur pun jadi heran dan langsung menelepon perusahaan yang memberinya pekerjaan dan mengajak pimpinan perusahaan ketemu. Arthur pun ketemu dengan seorang pria setengah baya yang bernama Dean. Arthur akhirnya tahu kenapa Dean ingin membunuh Ri. Semua itu tak lain karena Ri dianggap sudah bocorin sebuah misi di Afrika Selatan yang membuat 5 orang tewas terbunuh. Arthur pun jadi kebingungan karena harus membunuh sahabatnya sendiri. Sementara itu Dean mengancam akan memanggil pembunuh bayaran lainnya jika Arthur tidak sanggup melakukan tugasnya. Arthur pun jadi makin bingung dan karena tidak ingin Ri mati di tangan orang lain, Arthur pun terpaksa menelepon Ri, memberitahu Ri ada seseorang yang ingin membunuhnya sambil kemudian menyuruh Ri pergi sendiri dengan mobilnya. Ri lalu pergi ke parkiran dan akhirnya ketemu dengan Arthur. Ri pun akhirnya tahu jika orang yang mau membunuhnya tak lain adalah Arthur yang akan membuat Ri seolah-olah terbunuh karena pencurian mobil. Adegan kesedihan pun akhirnya terjadi. Ri mengeluarkan pistolnya. Namun bukan untuk membunuh Arthur, melainkan diberikan ke Arthur untuk membunuh dirinya sendiri. Ri pun akhirnya rela dibunuh Arthur dengan alasan tidak mau orang lain yang melakukannya. Arthur makin bingung dan akhirnya terpaksa menembak Ri. Arthur pun jadi merasa bersalah karena sudah membunuh sahabatnya sendiri. Beberapa hari kemudian Arthur ketemu dengan Steve, seorang berandalan yang tak lain anaknya Ri. Steve pun lalu bilang ke Arthur jika dia akan membunuh pencuri mobil untuk membalaskan dendam ayahnya. Arthur tentu kaget dan diam-diam lalu mengikuti Steve, mencegah Steve melakukan pembunuhan terhadap si pencuri mobil. Namun malamnya Steve malah mau membunuh seseorang yang mau mencuri mobilnya. Arthur buru-buru mencegahnya.
Besoknya Steve ketemu Arthur dan meminta pekerjaan dengan alasan Arthur berhutang kepada mendiang ayahnya. Arthur awalnya tidak menghiraukannya. Namun karena rasa bersalahnya terhadap Ori, Arthur pun akhirnya menerima Steve dan mulai melatihnya menjadi seorang mekanik, seorang pembunuh yang menghabisi korbannya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Arthur lalu mengadopsi seekor anjing Chihuahua dan menyuruh Steve membawa anjing tersebut ke sebuah kedai kopi setiap hari pada waktu yang sama. Setelah itu Arthur pun lalu mulai melatih Steve cara menembak sampai cara membunuh orang agar tidak terlihat seperti pembunuhan. Singkat cerita, Arthur kemudian memberikan kontrak untuk Steve, di mana targetnya adalah seorang pembunuh bayaran dari instansi lain bernama Burke. Arthur memberitahu Steve bahwa targetnya sering ke kedai kopi yang biasa Steve kunjungi. Selain itu, dia juga memberitahu kelemahan Burke yang tertarik pada pria muda dan seekor anjing kecil. Benar saja. Saat Burke di kedai kopi, Burke langsung mendekati Arthur pun lalu memerintahkan Steve untuk memasukkan rohypnol ke dalam minuman Burke agar membuatnya overdosis. Namun bodohnya Steve ternyata mengabaikan perintah Arthur dan malah pergi bersama targetnya menuju sebuah apartemen. Arthur karuan jadi kesal. Sementara Steve mulai menjalankan misinya, pura-pura mau diajak tidur. Namun sial, targetnya ternyata berhasil melawan dan menjatuhkan Steve. Perkelahian seru pun terjadi. Steve pun dihajar habis-habisan sama Burke. Namun untungnya Steve berhasil mengambil sebuah tongkat dan langsung menusuknya berkali-kali. Aksi pun diakhiri dengan penyesalan Steve yang sudah mengacaukan rencana pembunuhan yang sudah dibuat Arthur. Arthur pun lalu mendapatkan bayaran atas tugas yang sudah dilakukan sama Steve. Arthur kemudian diberi kontrak baru oleh Dean untuk membunuh Henry Vaughn, seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai nabi baru. Arthur dan Steve pun berencana membunuh Henry dengan cara menyuntikkan banyak dosis adrenalin untuk memicu serangan jantung. Namun dokter keburu datang dan langsung memberikan penanganan medis yang membuat adrenalin tidak memiliki efek di tubuhnya Andre. Arthur dan Steve pun memutuskan untuk melakukan cara lain, yaitu memasukkan kabel kamera yang mereka pakai ke dalam mulutnya dengan tujuan membuatnya mati karena tidak bisa bernafas. Arthur dan Steve pun lalu kembali ke tempat persembunyiannya. Tak lama para pengawal Andrew muncul. Mereka pun kaget melihat Andrew ternyata sudah tidak bernyawa. Saat itu Steve tidak sengaja menjatuhkan baut. Salah satu pengawal lalu memeriksanya. Steve langsung menembakkan pistolnya. Anak buah Andrew lainnya kaget dan balas nembakin Steve dan Arthur. Tembak-tembakan dan kejar-kejaran pun terjadi. Namun Arthur dan Steve akhirnya berhasil meloloskan diri dan pulang dengan cara berpisah. Saat di terminal bis, Arthur melihat salah satu dari 5 pria yang sebelumnya diberitahu Dean telah terbunuh dalam misi di Afrika Selatan. Arthur tentu saja kaget dan langsung mendatanginya. Disinilah akhirnya diketahui Sebastianlah yang telah membunuh semua agen di Afrika Selatan karena suruhan Dean untuk menjebak Harry agar Harry dibunuh olehnya. Arthur tentu saja kaget dan jadi kesal. Saat itu juga Arthur lalu menghajar Sebastian di dalam bis dan membuatnya jatuh keluar bis dan akhirnya mati ditabrak mobil. Arthur pun lalu kembali ke rumahnya. Namun saat di pelabuhan, Arthur disergap sama anak buah suruhan Dean. Namun Arthur dengan kemampuannya berhasil menghabisi semua anak buah Dean. Arthur pun lalu melanjutkan perjalanan ke rumahnya sambil kemudian menelepon Steve. Namun Steve ternyata sudah dikepung sama anak buah Dean lainnya. Arthur pun lalu memberitahu Steve ada senjata di sofanya. Tanpa pikir panjang, Steve lalu mengambil senjata dan langsung menghabisi orang-orang yang mengepungnya. Tak lama Arthur pun sampai di rumahnya. Arthur lalu menunjukkan pada Steve senjata yang disembunyikan, dan menyuruhnya mengumpulkan persediaan untuk misi baru mereka. Dalam proses ini Steve menemukan pistol ayahnya, dan menyadari bahwa Arthurlah yang sudah membunuh ayahnya. Arthur dan Steve kemudian bekerja sama untuk membunuh Dean.
Setelah berhasil menyelesaikan misinya, mereka pun lalu pergi ke pom bensin. Dalam perjalanan Arthur bilang soal pistolnya Harry. Steve yang sudah mengetahui siapa pembunuh ayahnya lalu keluar dari dalam mobil. Sementara itu Arthur menunggu di dalam mobil. Namun bukannya mengisi bensin, Steve yang emang ingin menuntaskan dendamnya malah menumpahkan bensin ke tanah dan kemudian menarik pistol ayahnya dan menembak bensin di tanah hingga membuat mobil Arthur meledak. Steve pun lalu kembali ke rumah Arthur, memutar lagu pada piringan hitam dan kemudian beranjak keluar ke garasi untuk mengambil mobil. Steve pun lalu mengemudikannya dan di tengah perjalanan, dia menemukan catatan di kursi mobilnya yang berbunyi, "Steve, jika kau membaca ini, maka kau sudah mati." Steve menertawakan pesan tersebut, namun beberapa saat kemudian, mobil meledak dan membunuhnya. Pada saat yang sama, piringan hitam di rumah Arthur yang selesai memainkan lagu telah mengaktifkan senjata, yang menyebabkan rumahnya juga meledak. Kembali di pom bensin, video keamanan mengungkapkan bahwa Arthur ternyata telah melarikan diri dari mobil dan masuk ke dalam mobil lainnya sebelum Steve menembakkan pistolnya dan meledakkan mobilnya. Arthur pun lalu pergi meninggalkan pom bensin dan masuk ke dalam mobil yang sudah dipersiapkannya. Dan cerita pun akhirnya tamat. Gimana guys? Serukan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan sama cerita seru film lainnya. Bye.